adanya korupsi yang terkena OTT oleh KPK dan levelnya adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer ya, itu menunjukkan bahwa korupsi di negeri ini masih hidup, bahkan tumbuh dan berkembang, bahkan naik level itu. Jadi Level. Allahu Akbar. Ya Allah. para pejabat kita itu sangat berani dengan rakyatnya, sangat berani menindas rakyatnya, sangat berani berbuat zalim dan mencekik rakyatnya, tetapi mereka sangat akrab, sangat kompak dengan sesama mereka. Sehingga mungkin kalau untuk membersihkan teman-teman mereka dari perilaku korupsi dan mengejar mereka, saya pikir itu masih jauh ya. Dalam konteks hari ini memang kita tidak bisa berharap ada pemimpin-pemimpin yang betul all out untuk di kepalanya itu betul-betul mensejahterakan rakyat, tidak ingin membebani rakyat. Cara yang pernah berhasil dan sukses itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah yang harus kita ikuti, karena sampai hari ini belum ada catatan sejarah yang pernah sukses menerapkan Islam kecuali yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karenanya kita perlu untuk mencontoh Rasul agar bisa sukses menerapkan Islam secara totalitas, secara persis seperti yang dilakukan oleh Rasul, dan prakteknya bisa mensejahterakan masyarakat Muslim dan bisa berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidatan miqyasan amalihi wa masdaran li ahkamihi amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan keberkahan, diberikan lindungan ya, dan juga segala hal yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama keriduannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, di hari ini Royah TV kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV dalam tema pejabat hidup bermewahan, rakyat mati cacingan. Ngeri pemirsa. Beberapa waktu lalu ya kita bisa menyaksikan bagaimana para pejabat joget karena apa? Karena ada kenaikan tunjangan. Dan ternyata juga beberapa waktu lalu juga ada pejabat yang kena ya, seorang Wamenaker kena OTT. Wah, padahal gaji dia sudah besar banget pemirsa. Dan ternyata masih saja korupsi. Sementara di lain sisi kita bisa melihat bagaimana seorang anak meninggal dunia dikarenakan apa? Ternyata di dalam tubuhnya banyak sekali cacing. Allahu Akbar. Nauzubillahi min dzalik. Begitu panjang dan lebarnya antara si kaya dan si miskin di negeri ini. Apa ini yang terjadi? Oleh karena itu pemirsa, kita akan sama-sama membahasnya bersama dengan seorang ustadz yang luar biasa. Beliau akan sama-sama membahas bersama kita di Royah TV. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini tetap Royah TV akan menyapa pemirsa dalam spesial interview yang temanya adalah pejabat hidup bermewahan, rakyat mati cacingan. Bersama siapa? Dengan seorang ustadz, dan beliau adalah seorang direktur Pamong Institute. Beliau adalah Ustadz Wahyudin Al-Maroki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, damang Ustadz. Alhamdulillah, saya. Saya. Ya, ini saya di studio Ustadz di luar kota ini. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas waktunya nih, bisa meluangkan waktu bersama dengan kami di Royah TV. Di tengah kesibukan ya Ustadz ya. Ya, apa salah.
Masya Allah. Oke, Ustadz, ini kita baru saja, Indonesia merayakan hari ulang tahunnya dan, ternyata juga, kita bisa melihat, menyaksikan di layar TV bagaimana para pejabat joget-joget dengan kegembiraannya, entah apa saya juga nggak ngerti ya, kegembiraannya model apa, tapi di lain sisi ternyata ada kenaikan tunjangan dan sebagainya. Tapi, di sisi lain ternyata juga ada korupsi yang ternyata tertangkap tangan ya di OTT seorang wamenaker dengan gaji besar, tunjangan besar, tapi tetap aja berkorupsi. Di tengah itu, rakyat sedang dalam kondisi yang, miris sekali. Ini fenomena ini gimana Ustadz? Kok bisa bisa seperti ini? Ini tafadhol Ustadz, untuk Ustadz sebagai pemerhati, apa, pamong dan juga, pejabat-pejabat, di negeri ini menurut Ustadz bagaimana? Tafadhol Ustadz. Iya, yang pertama, eee, kita bisa melihat bahwa adanya korupsi yang terkena OTT oleh KPK dan levelnya adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer ya, itu menunjukkan bahwa korupsi di negeri ini masih hidup, bahkan tumbuh dan berkembang, bahkan naik level itu. Jadi Level. Allahu akbar, ya Allah. kalau kita lihat levelnya kan ini sudah mendekati ring satu ya. Mmm, Eee, jadi kalau kita bilang menteri itu kan pembantu presiden, orang yang paling dekat dengan presiden, betul orang yang diangkat dan dilatih oleh presiden, dengan bahkan dibekali juga dengan apa, visi misinya, tapi masih korupsi juga. betul. Itu menunjukkan bahwa memang korupsi masih hidup, tumbuh, dan berkembang, Ya bahkan naik Allah. level, bahkan sudah masuk dekat ke ring satu itu, wakil Mhm, menteri ya berarti kan, orang-orang si ring satu seputar istana, itu masih mempraktekkan praktek-praktek yang seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa, pekerjaan untuk menghadapi korupsi itu bukan pekerjaan ringan, karena yang melakukan justru orang-orang di lingkaran kekuasaan yang bahkan masuk ring satu kekuasaan. Mungkin kalau pejabat-pejabat daerah yang jauh dari ring kekuasaan korupsi mungkin, apa, orang masih menganggap bahwa, oh ini, apa, karena jauh dari perhatian penguasa mungkin masih ada yang korupsi. Tapi mhm. ini di depan mata, di ring satu bahkan, presidennya pun mengatakan akan mengejar koruptor Nah, sampai ke gurun khas itu ya, sampai ke gurun yang paling jauh sekalipun, nggak jauh-jauh ini dari istana ini, tuh. It gitu, itu menunjukkan bahwa luar biasa apa, anomalinya. iya, Yang kedua, terkait korupsi tadi, kita lihat ada pejabat juga digaji besar ternyata ya, betul. apa, eee, dan, mmm, sialnya dia joget-joget di depan publik gitu. Mmm, Wujud joget itu Kang, itu wujud senang atau gembira. iyalah. Dan ada orang orang sedih terus joget-joget itu aneh gitu. Aneh. Artinya mereka senang, para pejabat itu senang karena Mmm, tunjangannya naik, mhm. pendapatannya naik, kesejahteraannya naik, fasilitasnya naik. Eee, mungkin tidak apa-apa kalau mereka naik tunjangan, gajinya naik, kalau tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga naik. Nah, Ini yang terjadi sebaliknya, mereka naik, tingkat kesejahteraan masyarakatnya rendah, bahkan beban, rakyat makin besar karena ditarik dengan berbagai naiknya pajak, juga bukan hanya naik pajak itu, dia bervariasi, dia bervariasi kemudian diperluas di berbagai sektor pajak itu. Sudah luas, dinaikkan juga bebannya. mmm, Jadi rakyat itu betul-betul dikejar dan dicekik dengan pajak dan berbagai pungutan lainnya, sementara para pejabat ya naik pendapatannya. mmm, Ini dengan joget-jogetnya itu sebenarnya para pejabat itu ingin, kalau bahasa saya itu ini keterlaluan dan bahasanya itu ngeledek gitu ya. oh Allah. Mmm, Kan gitu. Gue bahasa mungkin bahasa kasar gaulnya gini, "Nih kami joget nih, kami senang, mmm. pendapatan kami naik, kalau kalian kan pajak yang naik." Gitu kira-kira gambarannya tuh. Allahu akbar. Jadi ini kalau kita lihat, eee eee, bahasanya secara etik
mungkin sangat tidak pantas sekali seorang pejabat dia joget-joget karena naiknya gaji, naiknya pendapatan. Di satu sisi masyarakat justru naik pajak, dicekik, dibebani, dihimpit, dan bahkan dengan kondisi yang sangat masih kesulitan. Betul. Saya pikir itu kategorinya betul-betul, meledek atau bahkan tidak empati sama sekali, levelnya bahkan sampai meledek kalau bahasa saya itu. Mmm, Eee, Mestinya kalau mereka berbahagia mungkin jangan ditampakkan di depan publik. Mungkin masuk kamar sembunyi ketawa goyang-goyang gitu ya, joget-joget. Nah itu kan untuk itu membuat masyarakat makin tersiksa. mhm. Tersiksa karena ditarik pajak, tersiksa juga dengan lihat tingkah pola mereka. Allahu akbar. Jadi kebijakannya sudah menyakiti rakyat, Ya. tindakan mereka dengan tingkah pola mereka itu meledek rakyat. Bahkan ada ucapan-ucapan juga yang menyakiti hati rakyat. Jadi lengkap penderitaan rakyat itu. Mmm, Pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang mau menyusahkan rakyat, tingkah pola mereka itu ngeledek rakyat, bahkan mengejek kalau menurut saya, dan ucapan-ucapan mereka menyakiti hati rakyat. mmm, Ada yang mengatakan guru itu cuma beban dan seterusnya, kan itu luar biasa. betul. Jadi, ini menurut saya, dari segi etik sangat tidak etis, dari segi tindakan nampaknya mereka tidak sensitif dengan penderitaan rakyat, dari segi kebijakan mereka sangat zalim dan menekan rakyat. Mungkin itu Kang Konsen. Oke, baik Ustadz. Tadi di tengah, uraian Ustadz itu menyatakan bahwa mereka itu sudah digaji besar, sudah punya tunjangan besar. Ini artinya bahwa apakah tunjangan besar dan gaji besar itu tidak menjamin seseorang itu korupsi? Tafadhol Ustadz, gimana menurut Ustadz? Iya, jadi kalau kita lihat ya, korupsi itu kan dilakukan secara sadar Mmm, atau kalau tidak sadar mungkin khilaf ya, atau kita tuh lupa jadi itu menunjukkan adanya tertangkap KPK para pejabat dengan gaji yang tinggi, masih tertangkap, masih korupsi juga. Itu menunjukkan bahwa praktis tidak ada korelasi positif antara tingkat kenaikan pendapatan mereka dan tingkat kesejahteraan mereka dan tingkat fasilitas yang dimiliki oleh mereka dengan tindakan korupsi yang mereka lakukan. mmm, Jadi mestinya dengan fasilitas yang sudah banyak, gaji yang sudah besar, kesejahteraan para pejabat yang sudah begitu baik, mestinya tidak melakukan korupsi. Tapi namanya tangkap rakus ya, luar biasa ketika mereka dituntut untuk semakin kaya, semakin hebat, dan tidak peduli dengan rakyatnya. Kalau kita lihat kan di bocoran media itu, eee, yang tertangkap korupsi, tertangkap di KPK itu kan mobilnya banyak sekali. iya betul betul. Miliaran harganya banyak, Oh, eee, motornya banyak, aset-asetnya banyak sekali. Dan kok begitu masih juga korupsi, iya, masih juga mengembat harta yang mestinya, untuk kesejahteraan rakyat. Saya pikir ini memang, menunjukkan bahwa, eee, tidak ada korelasi positif dengan tingkat kesejahteraan dan juga tingkat fasilitas yang diberikan negara kepada para pejabat dengan sikap mereka untuk menghindari korupsi. Termasuk pidato dan pernyataan maupun warning dari, pemimpin mereka, presiden dalam hal ini, pidato bahwa akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika, sampai ke tempat yang paling jauh, sampai gurun yang paling jauh. Ini nggak usah jauh-jauh, ditaruh mereka banyak gitu. Tapi persoalan berikut, apakah akan dibersihkan, apakah berani atau tidak, ini persoalan mmm, kebijakan gitu. Karena para pejabat kita itu sangat berani dengan rakyatnya, sangat berani menindas rakyatnya, sangat berani berbuat zalim dan mencekik rakyatnya, tetapi mereka sangat akrab, sangat kompak dengan sesama mereka. Sehingga mungkin kalau untuk membersihkan teman-teman mereka dari perilaku korupsi dan mengejar mereka, saya pikir itu masih jauh ya. Mungkin mereka ada yang dikejar tapi dipilih-pilih lah. Ini yang kawan-kawan yang rada bandel lah kita kejar lah. Tapi kalau kawan-kawan yang tidak bandel dan dekah mungkin ya harus, pilih yang lain dulu lah. Mungkin bahasa kasar, yes. Jadi inilah yang kita hadapi hari ini gitu. mhm. Jadi posisi mereka itu seperti itu. Nah kenapa? Pertanyaan berikutnya kenapa para pejabat yang sudah digaji besar kok masih korupsi? Ini Ya, persoalan persoalan individu. mmm.
Kalau individu yang memang punya karakter pengen kaya dan pengen seterusnya, bisa jadi itu. Kemudian secara sistem, mereka memang habis besar-besaran untuk menjalani pesta demokrasi, mendukung juga para pemimpin yang mereka idolakan supaya mereka juga ikut dalam gerbong, kekuasaan untuk bisa menjabat dan itu habis uang banyak. Ya di saat menjabat itulah mereka coba untuk mengumpulkan uang lagi dan kemudian dengan berbagai cara tentunya. Padahal gaji sudah besar, tapi mungkin pengen lebih besar lagi supaya cepat mengembalikan modal. Ya. Dan tentu mereka punya obsesi juga untuk memperpanjang kekuasaan, menyimpan atau menabung modal lagi untuk, kepentingan mereka mencalonkan diri di pesta demokrasi berikut. Oke. Jadi ini persoalan individual, Ya. secara personal juga memang ada masalah, tetapi secara sistemik juga memang sistem ini memproduksi mereka, seperti itu. Nah ini posisinya. Jadi kita sedih ya posisinya seperti itu. Iya. Sementara rakyat dicekik dengan berbagai pajak, pajak dipungut dari rakyat, kemudian dikumpulkan di APBN. Nah APBN ini, hasil pajak ini yang paling menikmati pertama adalah para pejabat dengan naiknya gaji, dan juga yang kedua para pebisnis, para oligarki dengan proyek-proyek dari APBN. Ya. Jadi pajak itu yang pertama kali menikmati yang diambil dari rakyat dengan paksa dan dengan zalim mencekik rakyat, pajak dinaikkan begitu banyak dan variasinya begitu banyak. Toh hasilnya masuk APBN yang pertama kali menikmati adalah dinaikkan gaji para pejabat, Allah. diberikannya fasilitas para pejabat, dan juga ditingkatkan kesejahteraannya para pejabat. Hmm. Setelah itu level berikutnya adalah dinikmati juga oleh para oligarki, para pebisnis Allah. dari proyek-proyek yang di-upload dari APBN itu. Jadi pajak ini praktis tidak dinikmati lagi oleh rakyat. Kalaulah ada mungkin kecil sekali. Tapi yang pasti menikmati 2 kelompok tadi, yaitu para pejabat atau oligarki politik, yang kedua adalah oligarki ekonomi, yaitu para pebisnis yang menikmati dengan proyek-proyek APBN. Itu kan konsen kalau kita lihat, kenapa hidup kita seperti ini masyarakatnya gitu. Ya Allah. Baik, semakin miris ya. Baik Ustadz, tadi, dari paparan Ustadz, membahas tentang persoalan bahwa salah satu penyebab selain individu itu ada pengaruh sistem. Nah sistem, terutama ketika mereka melakukan pesta demokrasi lalu juga nah, pasti ini adalah sistem sekuler, sistem kapitalis yang sedang Iya. ada di negeri ini. Oke Ustadz, nah pertanyaannya itu, ternyata dari hasil riset sebuah institusi di apa, di dunia ini menyatakan bahwa ada 10 negara yang itu adalah termasuk negara terbersih, korupsinya kecil, Iya. dan mereka itu juga menerapkan sistem kapitalis. Nah, ini mengapa bisa terjadi? Jangan dulu dijawab, Ustaz. Kita akan bahas nanti di segmen yang kedua. Baik, pemirsa Roya TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudin Al-Maroki luar biasa ya, membuat kita semakin terbuka, semakin nyata bahwa ternyata persoalan individu, persoalan sistem itu, membuat mereka semakin asyik untuk melakukan kegiatan haram yaitu korupsi. Walaupun ya tunjangan, gaji dan sebagainya mereka sudah nikmati, tapi itulah manusia dan ternyata ditunjang oleh sistem. Namun pemirsa, ternyata sebuah, penelitian menyatakan 10 negara terbersih mereka menggunakan sistem kapitalis juga. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji. Kita masuk ke segmen yang kedua setelah tadi di segmen yang pertama Ustadz Wahyudin Al-Maroki menerangkan kepada kita dengan sangat lugas bagaimana fakta-fakta yang terjadi di negeri ini dan ternyata yang melatar belakangi para pejabat itu melakukan korupsi, persoalan individu dan juga persoalan sistem. Sistemnya apa? Sistem kapitalis tentunya yang dia itu adalah fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Oke, kita akan bahas dengan Ustadz Wahyudin Al-Maroki tentang kondisi di dunia ini yang ternyata 10 negara yang dia itu korupsinya terkecil, mereka juga menggunakan sistem kapitalis.
Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita akan sama-sama bahas bersama Ustadz Wahyudin. Ustadz, menyambung dari pertanyaan tadi di awal, ini bagaimana menurut Ustadz 10 negara baiklah katakanlah, jauh dari korupsi ternyata mereka juga menerapkan sistem kapitalis. Kok bisa Ustadz? Nah, tafadhol Ustadz. Ya, yang pertama kita bisa melihat bahwa negara-negara itu sudah mapan. Artinya sudah ya dari segi sistem itu mereka sudah bangun sekian lama, kemudian membentuk juga karakter dan kultur yang memang sudah disepakati bersama. Bahwa mereka memang menolak dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek nepotisme dan Mmm, seterusnya. Nah, itu sudah lama mereka jadikan tradisi. Nah, mungkin ada satu dua yang korup, tapi sebagian besarnya tidak. mhm, Sehingga tradisi itu memberikan warna tersendiri bahwa mereka menginginkan praktek seperti itu walaupun sistemnya sekuler. Jadi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan itu tidak peduli mau sistem berbasis agama, mau berbasis sekuler, yang namanya untuk meningkatkan kesejahteraan itu kan tools yang sifatnya ilmu umum. mmm, Nanti kalau kita bilang apakah dia barokah atau tidak, baru bicara tentang agama. Jadi oh, memang mereka akan bahagia, mereka akan menikmati kenyamanan, tetapi mungkin tidak barokah di situ posisinya, mereka tidak akan mendapatkan barokah di dunia ini. mmm, Apalagi dikaitkan dengan keakhiratan, mungkin di situ yang membedakan. oke, Yang celakanya kan di negeri kita, sudahlah tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, karena dengan sistem yang sama yang sekuler, tapi kulturnya masih sangat sadis terhadap rakyat, sangat kejam, sangat, zalim. Di satu sisi, moralnya juga masih begitu buruk, di sisi lain sistemnya juga masih mmm, memberi ruang yang cukup, sehingga mereka lebih parah gitu. lebih paham. Jadi Ya, ya, jadi begini, Kang mmm, Konsen, saya membandingkan begini, mmm, tingkat, kesejahteraan, tingkat, pendidikan, tingkat, kebahagiaan, itu kan memang kita semua kalah. Sudahlah kita tingkat kesejahteraannya rendah, uang kita juga sangat rendah nilainya, yang itu dikorupsi gitu. mmm, Nah, jadi kalau di negara-negara tadi baik Finlandia, Australia, New Zealand dan seterusnya, Austria dan seterusnya, eee itu mereka ada yang korupsi, tapi kecil sekali orang-orangnya sedikit. mmm, Dan kalaulah dikorupsi uangnya masih besar gitu. Jadi APBN-nya mungkin puluhan kali lipat dari kita. oh, Sementara kita uang yang kecil, korupsinya rame-rame dan besar. Lalu Allah, kan membedakan. Jadi dan yang membedakan kan itu. mmm, Mungkin di sana, ada praktek korupsi mungkin satu, kalau di kita 10 orang korupsi, mmm, kalau mereka satu. Sementara uang yang dikorupsi jumlah dari yang ada, mereka ada APBN-nya misalnya 10 kali lipat kita, yang korupsi cuma 1 orang atau 2 orang. Nah kita APBN-nya 1/10, misalnya kecil, lebih kecil dari mereka, yang korupsinya 10 orang, lebih banyak daripada yang tidak korupsi. Allah, Nah itu membedakan kenapa mereka bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, walaupun dengan sistem sekuler tapi kulturnya, personal-personalnya itu sedikit yang korupsi. Nah kita sistem sekuler, personal-personalnya lebih banyak yang korup. mmm, Nah ini persoalannya itu. Jadi memang ada 2 persoalan situ, persoalan sistem memang sama-sama sekuler, tapi persoalan SDM-nya. Nah ini ya persoalan, bahwa di kita rata-rata SDM-nya memang parah gitu. mmm, Nah, hampir semua walaupun dulunya aktivis, dulunya teriak keras, ada dalam sistem itu, dan sistem sekarang Indonesia kan bongkar pasang terus itu. iya, Nggak ada istilah NKRI harga mati dalam sistem kita itu, karena bongkar pasang terus, undang-undangnya diubah terus. Jadi dengan mmm, begitu mereka masih pancaroba ini, kita lihat MK saja memutuskan hal baru bahwa pemilu itu dibagi 2 lagi gitu. Ada mmm, pemilu nasional, ada pemilu daerah gitu. Yang pemilu daerah dilakukan minimal setelah 2 tahun lebih baru dilakukan. Ini menambah beban rakyat lagi gitu. Jadi ini yang menurut saya, sistemnya berubah-ubah terus, tidak establis, tidak stabil, SDM-nya juga bongkar pasang dan kualitas moralnya juga buruk. Tadi saya sebutkan secara mungkin di antara kalau di negara-negara yang tadi walaupun sama-sama sekuler, orang yang korupsi di antara 100 mungkin hanya 5, tapi kalau kita, wah hampir 90% korupsi, kira-kira mmm, begitu.
Itu yang membuat uang yang dikorupsi juga, yang di sana uangnya sangat besar, mungkin 10 kali lipat, kita justru sepersepuluhnya, tapi yang korupsinya lebih banyak. Itu yang membuat kita menjadi lebih, parah, eee. Nah yang celakanya, kita di dunia parah, menderita, pajaknya tinggi dan seterusnya, tetapi, di akhirat juga sama nasibnya, bahwa masih menggunakan Allahu sistem sekuler. akbar. Nah ini yang menyedihkan. Mungkin kalau di negara-negara Skandinavia, New Zealand, Austria dan seterusnya itu, mereka mungkin betul di dunia bisa bahagia, tapi walaupun nasib di akhirat mereka belum bisa menjamin gitu, belum bisa menjamin. Tapi setidaknya di dunia sudah bisa berbahagia. Nah, kita ini bahaya ini. Di saat yang joget kan cuma sedikit, coba kita bayangkan ya Komosel. Yang joget-joget kan jumlahnya cuma sedikit dibanding ratusan juta penduduk Indonesia yang Betul. tidak bisa joget gitu. Karena sedih, karena marah gitu. Seperti rakyat di Pati kan puluhan ribu yang marah gitu kira-kira ya. Mmm, Sampai bupatinya pun dilempari sendal sama mereka gara-gara menaikkan pajak yang begitu tinggi. Padahal di daerah lain juga pajak dinaikkan juga sangat tinggi. Nah, gambaran inilah menurut saya, ya kita minimal, di negeri ini yang katanya mayoritas muslim mestinya, mencari solusi yang dekat dengan keberkahan, bukan sekedar, mencari kebahagiaan di dunianya saja. iya. Baik Ustadz, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Islam Ustadz, ini bicara tentang kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Ini juga isu yang menarik yang suka dipakai oleh, orang-orang yang punya pemikiran komunis sosialis Ustadz. Ini apa nih, yang membedakan antara, eee solusi mereka, solusi sosialis komunis dengan nantinya adalah apa namanya, solusi Islam Ustaz, dalam pembahasan kesenjangan ini. Tafadhol Ustaz. Iya, yang pertama, solusi sosialis itu menganggap, masyarakatnya harus semua disamakan, Mmm. harus sejahtera bersama-sama, dengan strata level kalau boleh semua kaya, Oh, dan levelnya nggak boleh terlalu beda-beda. Padahal kalau di dunia ini kan memang justru adanya perbedaan itu sunatullah, dengan adanya perbedaan kaya dan miskin itu menjadikan hidup semakin saling membutuhkan, mmm, tapi yang paling penting di situ cara bergaulnya itu yang paling tepat. Kalau yang menjadi kaya menyantuni yang si miskin dan menyayanginya, yang si miskin menghormati dan juga bekerja dengan baik secara amanah kepada yang kaya. Itu kalau dalam Islam. Kalau dalam sosialis kan pengennya diatur oleh negara mengambil alih. Nah bedanya kapitalis dengan sosialis, kalau kapitalis diserahkan semua kepada, mekanisme pasar yang memang kaum oligarki, kapitalisme yang akan berkuasa dan menentukan. Tapi dalam, sosialis tentu negara yang akan banyak mengambil alih. Ketika negara mengambil alih, di situlah, terjadinya, eee, sebenarnya tidak memberi ruang kepada masyarakat yang lebih luas mmm, dalam sistem situ. Nah, dengan begitu sebenarnya akan melambatkan perputaran ekonomi, melambatkan pertumbuhan. Karena negara semua menghandle dan, semuanya diputar bersama. Sementara kalau dalam sistem kapitalis, modal itu dikumpulkan sehingga besar itu bisa digunakan memberikan efek yang lebih besar kepada yang lain karena yang besar. Ibaratnya begini, kalau dalam kapitalis itu ada uang, eee masing-masing orang itu 10, miliar digabungkan jadi 100 miliar untuk membuat pabrik yang besar sehingga cost-nya jadi lebih murah dan bisa, produksinya makin besar. Tapi kalau yang sosialis itu kan semua dibagikan semua, sehingga masing-masing membuat dan tidak bisa membuat yang produk yang lebih besar gitu. Nah, ini yang, gambaran, sosialis dan, kapitalisnya itu agak berbeda di situ. Nah, Islam, tidak sosialis, tidak kapitalis. nah, Dalam nah ini yang posisinya itu betul betul. agak berbeda di situ. Nah, kalau dalam sistem, sosialis, itu kan posisinya itu peran negara betul-betul kuat. Tidak ada kebebasan individu. Tetapi dalam kapitalis, lawannya sosialis, itu kebebasan individu yang didorong, negara justru dibuat tidak terlalu kuat, hanya mengatur saja, dan bahkan boleh ditunggangi oleh kepentingan individu dan kaum, borjuas atau kaum kapitalis. Nah itu yang membedakan. Ya, Nah Islam beda. Islam meletakkan mana yang harus dikuasai oleh individu, mana yang harus dikuasai oleh negara, kan. mmm, Mana yang harus diserahkan kepada rakyat atau digunakan untuk rakyat. Ini yang membedakan
Islam dengan 2 sistem tadi. Nah, kalau dalam sistem, kapitalis memang semuanya boleh dimiliki oleh individu, siapa yang paling bisa kaya dan bisa mengakses, semua sumber daya, maka dia akan semakin kaya. Dalam sosialis, justru tidak diberi ruang itu, semua diatur dan dikelola oleh negara. Nah, dalam Islam dibagi-bagi, ada yang harus dikelola oleh negara, ada yang boleh dimiliki oleh individu, ada yang harus dimiliki bersama oleh masyarakat. Mmm, Jadi ini yang membedakan, Islam lebih adil dibanding 2 sistem tadi. Dan kemungkinan untuk mencapai kesejahteraan, jauh lebih berpeluang Islam dibanding 2 sistem baik sosialis maupun sistem kapitalis gitu. Nah ini yang agak berbeda ya. Jadi mmm, kalau, sistem kapitalis pasti kesenjangannya akan sangat tinggi, betul. memang dia sangat maju, sangat, cepat tinggi. Cepat berkembang tapi kesenjangannya tinggi. Antara kaya pemakin kaya itu bisa kaya sekali, yang miskin sangat miskin sekali. Itu dalam sistem kapitalis. Dan sampai hari ini tidak ada negara kapitalis yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Masya Allah. Di dalam sosialis justru perbandingan kesenjangan itu tidak begitu nampak, tetapi dia tidak bisa tinggi sekali. Sejahtera-sejahtera sekali nggak bisa. Itu dalam konsep sosialis. Nah, kalau dalam Islam dia dibagi. Yang kaya bisa kaya sekali, tetapi dia tidak akan memberikan kekayaan itu yang sebenarnya milik publik, milik bersama, itu nggak akan dikasihkan. Sehingga Mmm, kalaupun kaya tidak mungkin kaya-kaya sekali gitu. mmm, Eee, nah sementara untuk yang sifatnya kebersamaan, harta milik bersama publik itu dijaga oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan, sehingga kesenjangannya tidak akan terlalu tinggi. Kalaupun ada yang miskin tetap ada, tetapi tidak akan setinggi seperti kalau menggunakan sistem kapitalis. mmm, Nah ini kalaupun dipicu perkembangan masih memungkinkan karena, sumber-sumber, kekayaan alam maupun, sumber daya, kekayaan negara lainnya, ada yang bisa dikuasai oleh negara, ada yang bisa dikuasai oleh individu. Jadi individu pun bisa menguasainya, tetapi memang dibatasi tertentu, ada yang memang milik tidak boleh dikuasai individu maupun dikuasai oleh negara, hanya digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat bersama, itu, kepemilikan bersama, yaitu seperti barang-barang tambang, barang publik yang memang sifatnya memang milik bersama seperti laut, mmm, itu memang nggak boleh dipagari itu, nggak boleh dijadikan milik individu. Itu milik bersama, semua punya, akses yang sama, termasuk tambang-tambang itu, nggak mmm, boleh dikuasai asing karena asing, kalau itu dikuasai yang kaya ya asing dan asing itu. iya. Nah itulah bedanya, bedanya kalau menggunakan sistem Islam dengan sistem kapitalis. Itu Kak Komsel. Baik baik Ustadz, menarik sekali Ustadz. Jadi pembahasannya bahwa ternyata kita ngomongin tentang masalah kesenjangan itu bukan kita menggiring ke arah sosialis komunis, tetapi arah yang kita pasti tuju adalah Islam. Baik Ustadz, kita akan bahas tentang apakah dalam sistem Islam itu akan terjadi korupsi atau kolusikah di dalam sistem itu ketika Islam diterapkan? Nah ini kita akan sama-sama bahas di segmen yang ketiga Ustadz. Baik pemirsa Royal TV ngaji ngarti ngahiji pembahasan dengan Ustadz, Wahyudi Al-Maroki luar biasa. Ya tambah ke sini tambah terbuka kita, tambah menarik ya, bahwa memang solusi satu-satunya adalah Islam. Islam adalah solusi satu-satunya, bukan solusi alternatif, tapi solusi satu-satunya yang harus kita jalankan. Kenapa? Karena Islam berasal dari zat yang menciptakan kita. Islam berasal dari zat yang maha agung yang menciptakan alam semesta. Tentunya Allah Azza wa Jalla ini beliaulah Allah lah yang tahu dan bagaimana caranya manusia itu hidup dengan rule yang Allah berikan kepada kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu pemirsa kita akan bahas di segmen yang ketiga apakah dalam sistem Islam itu akan terjadi kolusi dan korupsi juga. Kita akan bahas di segmen yang ketiga bersama dengan Ustadz Wahyudin Al-Maroki. Oleh karena itu jangan kemana-mana tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngahiji, jangan lupa like, comment, and share ya pemirsa, share share share.
Kenapa? Karena itu adalah bagian dari perjuangan kita. Ya, ini video yang luar biasa. Pembicaranya juga menyampaikan kepada kita sangat-sangat luar biasa, banyak ilmu di dalamnya. Ayo kita share. Ini adalah bagian dari pengorbanan perjuangan kita. Baik, pemirsa, kita akan bahas apakah dalam sistem Islam itu akan terjadi kolusi atau korupsi. Kita akan tanyakan kepada Ustadz Wahyudin Al-Maruki, Direktur Pamong Institute. Baik, Ustadz. Pertanyaan yang tadi disampaikan, kira-kira bagaimana menurut Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, persoalan korupsi dan kolusi, korupsi ini kan mengambil uang rakyat atau uang yang bukan menjadi miliknya. Kalau kolusi itu kan kerja bareng gitu kira-kira ya. Betul. Bukan kesepakatan bersama untuk kejahatan. Nah, apakah Islam memberi ruang itu? Yang pasti itu dianggap sebagai kejahatan. Artinya tidak diberi ruang sama. Sementara kalau dalam sistem kapitalis maupun sistem komunis, bisa saja itu disepakati menjadi tidak korupsi. Jadi di situ posisinya. Dalam sistem Islam tidak boleh mengubah hukum yang dikategorikan halal oleh Allah menjadi haram, dan juga tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Oke. Nah, korupsi yang diharamkan oleh Allah tidak boleh diubah. Nah, misalnya seorang menerima suap, misalnya Rasul pernah mengutus petugas untuk memungut zakat, lalu dia mengumpulkan itu kembali ke Rasul menghadap, kemudian dia mengatakan bahwa saya ini yang tugasnya, lalu ini ada hadiah yang diberikan untuk saya. Padahal bukan mengambil jatahnya, tapi menerima hadiah saja. Itu kan diharamkan. Tidak boleh karena sebagai harta dulu. Nah, eh, Rasul mengatakan, eee, kalau memang itu untukmu, kenapa tidak, lebih baik Anda duduk di rumah saja, di rumah ibu. Dia kalau memang sebagai seorang aparat pemerintah, seorang yang diberikan tugas oleh negara, maka, semua, hal yang di luar pendapatan resmi dia yang sudah digaji itu, maka itu adalah kategori harta yang tidak sah atau harta gula atau harta yang haram. Atau kategori itu bagian dari korupsi. Nah, kalau dalam sistem kapitalis atau sistem sekuler, undang-undangnya bisa diubah setiap saat. Ya Allah. Ya, itu posisinya. Kalau dulu bisa jadi dianggap sebuah korupsi, karena undang-undangnya diubah, itu bisa jadi tidak korupsi lagi. Misalnya, ya memang begitu. Jadi, berdasarkan aturan dan undang-undang. Bahkan dengan undang-undang yang sudah ada pun, bisa ditafsirkan lain sehingga Ya Allah. aparat mengatakan ini tidak bagian dari korupsi. Kan itu posisinya. Nah, ini yang kategorinya ini membedakan celah. Di titik itu Islam menutupnya. Tapi dalam sistem sekuler justru undang-undang itu bisa diubah dan diganti. Yang awalnya bisa korupsi kemudian bisa diubah itu tidak bagian dari korupsi. Tidak bagian dari kolusi, tidak bagian dari nepotisme. Nah, misalnya dalam konteks nepotisme ya, yang awalnya undang-undang itu mengatur bahwa usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau undang-undangnya bisa diakali gitu, bahkan yang awalnya tidak memenuhi syarat jadi memenuhi syarat. Nah, itulah sistem sekuler, karena undang-undang itu terbentuk kesepakatan. Nah, kalau dalam Islam kan tidak begitu gitu. Betul. Apa yang diatur oleh Allah tidak boleh lagi diubah-ubah oleh manusia. Masya Allah. Tinggal dijalankan dan diterapkan. Itu yang membuat dalam Islam itu menutup celah, karena manusia kalau diberi celah membuat aturan, membuat undang-undang, dia akan membuat aturan yang menguntungkan dia. Sama persis. Yang namanya undang-undang dibuat tuh untuk menguntungkan mereka yang membuat undang-undang itu. Betul. Makanya banyaklah undang-undang Omnibus Law yang menguntungkan para buat rakyat. Karena mereka merasa itu menguntungkan mereka. Ini kan bedanya dalam sistem Islam dan sistem sekuler. Dalam sistem sekuler, undang-undang memang dibuat bisa diubah, bahkan diadakan oleh mereka secara kesepakatan. Nah, dalam Islam yang namanya aturan syariat tidak boleh diubah-ubah. Yang Allah tentukan kalau itu haram, haram. Kalau itu halal, halal. Hari ini misalnya riba diharapkan oleh Allah dalam sistem sekuler tidak haram itu. Bahkan boleh, bahkan dianjurkan. Itu menunjukkan bahwa memang kekacauan terjadi itu karena manusia diberi ruang untuk membuat undang-undang. Dalam Islam tidak diberi ruang itu. Nah, dari sistemnya sudah mengunci terjadinya peluang korupsi. Dari sistem posisi manusianya itu
dicari manusia yang paling bertakwa untuk bisa Masya menjadi Allah. penguasa. Masya Allah. Nah, penguasa yang paling bertakwa, orang-orang yang paling bertakwa itu orang yang paling takut dengan Allah. Sehingga kalaulah tidak ada pengawasan KPK, BPK, dan seterusnya, Hmm. dia takut ada pengawasan malaikat, gitu. Allahu Akbar. Sehingga mau korupsi itu mikir berkali-kali, gitu. Nah, kalaulah ada itu mungkin satu di antara sekian banyak itu, gitu. Nah itu, peluang itu jadi kecil. Beda dengan sistem sekuler hari ini. Itu begitu besar peluang untuk buat kerusakan karena didasari oleh moral yang rendah, keimanan yang rendah. Karena tidak ada standar bahwa, orang yang paling kuat imannya yang harus jadi pejabat. Justru kalau terlalu kuat imannya malah dituding radikal. Hmm. Nah itu yang terjadi hari ini gitu. Sehingga ada upaya scanning terhadap radikal-radikal itu. Hmm. Orang yang kuat agamanya, terlalu beriman, terlalu baik, terlalu memegang agamanya dengan kuat dianggap radikal. Dan memang prakteknya akhirnya orang yang teriak-teriak anti radikal, anti Islam dan seterusnya itu justru mempraktekkan korupsi itu. Coba ya tertangkap itu kan yang teriak-teriak radikal di luar itu. Bahkan sampai mantan menteri agama pun akhirnya ya tersandung kasus itu karena begitu tahu akhirnya gampang. Akbar. Jadi itulah kerusakan yang terjadi karena mereka tidak mau menggenggam Islam atau menerapkan Hmm. hukum Islam itu dengan baik, dengan sempurna. Jadi ada dua faktor situ, faktor manusia sendiri memang tidak mau menerapkan Islam dan bahkan tidak mau menggenggamnya dengan baik, keimanannya justru tidak orang yang imannya baik justru tidak dipilih, justru orang yang keimanan yang kurang baik justru yang akan menjadi pejabat, justru justru yang keimanan sangat kuat dituding radikal. Nah itu yang menyebabkan kita terjadi dalam sistem Islam itu seperti itu. Kalau kita melihat, dan melihat dalam catatan sejarah, praktek-praktek kolusi itu sebenarnya tidak terjadi. Hmm. Mungkin kalau ada di sebagian panjang sejarah peradaban Islam itu ada sebagian kan, tetapi sebagian besarnya tidak. Oke. Jadi misalnya kalau kita lihat di masa Rasulullah dan para sahabat yang selalu kita disuruh kan belajar itu kepemimpinan di Khulafaur Rasyidin ya. Hmm. Bahkan Rasul itu, mewanti-wanti kita dengan hadis, yang mulia mengatakan bahwa, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Jadi kalau, kita disuruh mengambil sunnah Rasul dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Artinya kalau kita ingin mengambil contoh kepemimpinan dari Nabi dan juga pada khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu kalau kategori khulafaur rasyidin. Nah, kalau kita lihat dari situ, tidak ada itu praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau kekayaan di situ. Hmm. Ketika Abu Bakar wafat, dia memberikan saran untuk memilih atau mengajukan saran untuk pelanjutnya adalah Umar. Rakyat atau masyarakat kaum muslimin saat itu menerimanya karena menganggap sosok itu memang yang paling layak, paling beriman, paling kuat dalam memegang komitmen dan seterusnya. Ketika Umar ingin wafat, ada orang-orang yang mendorong agar anaknya Umar yang bernama Abdullah bin Umar dicalonkan Hmm. dan Umar justru marah besar di situ. Allah. Bahkan akhirnya itu Umar memberikan syarat Abdullah bin Umar bisa masuk ke dalam formatur yang tim panitia yang 7 orang itu untuk memilih dan dipilih, tetapi Abdullah bin Umar tidak boleh dipilih, hanya boleh ikut memilih untuk Allahu Umar. Itu, Akbar. begitu dikunci oleh Umar itu Hmm. supaya anaknya tidak ikut-ikutan. Bahkan ada suatu pernyataan yang paling, kita ingat dan bisa ambil hikmahnya agar tidak terjadi, bahasa sekarang itu dinasti politik lah gitu kira-kira ya. Bapaknya turun jadi presiden, anaknya didorong jadi wakil, itu kan dinasti sebenarnya, dan seterusnya. Nah, kalau di zaman itu Umar bin Khattab itu kalau seandainya mendorong Abdullah, dari bin Umar bin Khattab itu, dukungannya kuat, tetapi justru dicegah dan dilarang. Tidak boleh dia dicalonkan, dia hanya boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Nah itu, di masa Khalifah Umar. Saya pikir ini yang menjadi teladan kita atau dicontoh oleh kita, mestinya begitu. Itu kalau dalam sistem Islam. Hmm. Dan kalau kita lihat seterusnya kan terkait dengan kesejahteraan, kesejahteraan itu relatif. Karena ukuran dalam Islam itu sejahtera itu sederhana. Seberapa banyak yang membayar zakat dan seberapa banyak yang berhak menerima zakat. Masya Allah. Nah
Nah, di dalam praktek sejarah itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ya, itu pernah mempraktekkan hanya butuh waktu 2 tahun lebih sedikit, Allah, itu sudah bisa mensejahterakan seluruh rakyatnya. betul. Tidak ada lagi rakyatnya yang berhak menerima zakat, sehingga harta zakat waktu itu begitu menumpuk, tetapi tidak ada masyarakat yang mau dan berhak menerima zakat itu. Bayangkan suatu negara yang kebingungan menyalurkan harta zakat, dan rakyatnya tidak berhak menerima. Saya pikir itu kesejahteraan yang luar biasa dan hanya butuh waktu 2 tahun lebih. Saya beberapa kali menantang para calon kepala daerah yang kebetulan ketemu dengan saya bilang, "Mau nggak daerah yang Anda pimpin ini akan, sejahtera semua rakyatnya, nggak ada kemiskinan, hanya dalam waktu 2 tahun?" Mereka bilang, "Mau." Sistemnya seperti apa? Saya contohkan seperti Umar bin Abdul Aziz, semua menyerah karena itu pakai sistem sekarang pakai sistem demokrasi gitu. Di awal tidak ada keinginan gitu, tidak ada keinginan memang mensejahterakan rakyatnya, Allahu dan akbar. memang dalam konteks hari ini memang kita tidak bisa berharap ada Hmm, pemimpin-pemimpin yang betul all out untuk di kepalanya itu betul-betul mensejahterakan rakyat, tidak ingin membebani rakyat. ya, Terbukti dengan praktek di pembuatan undang-undang, terbukti praktek di kelakuannya yang joget-joget hmm, ketika rakyatnya mendapatkan kenaikan pajak dan dia naik pendapatan, dia joget-joget menunjukkan kepada rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa memang tidak linear, pemikiran mereka dengan kepentingan rakyat. Saya pikir itu Kang Konsen. baik baik Ustadz. Ini pertanyaan terakhir sekaligus, closing statement dari Ustadz, Wahyudi Al-Maroki Ustadz. Begitu agungnya sistem Islam dan juga tadi Ustadz memaparkan kepada kita semua bagaimana luar biasanya sistem Islam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita semua bisa menerapkan sistem Islam itu secara kafah. Tak betul, Ustadz? Iya, cara yang pernah berhasil dan sukses itu Hmm, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah yang harus kita ikuti karena sampai hari ini belum ada catatan sejarah yang pernah sukses menerapkan Islam kecuali yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karenanya, kita perlu untuk mencontoh Rasul agar bisa sukses menerapkan Islam secara totalitas, secara persis seperti yang dilakukan oleh Rasul, dan prakteknya bisa mensejahterakan masyarakat Muslim dan bisa berjaya. Nah, bagaimana cara langkah berikutnya? Pegang dulu komitmen itu, bahwa kita ingin, melakukan itu persis seperti yang dilakukan oleh Rasul. Yang kedua, kalau ingin melakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan menerapkan seperti yang pernah diterapkan Rasul, maka sama-sama kita pelajari dan mengkaji apa yang pernah dilakukan oleh Rasul langkah demi langkah, atau metode yang pernah dilakukan oleh Rasul. Tidak boleh mencontoh barat, tidak boleh mencontoh-contoh, tokoh-tokoh lain selain Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Jangan sampai, oh kita ingin menerapkan Islam, tapi contohnya siapa? Contoh John Locke, untuk contoh Montesquieu, contoh Presiden Amerika, itu nggak nyambung. hmm, Maka itu niat pertama udah salah. Jadi pertama memang kalau ingin sukses menerapkan Islam, contoh Rasulullah yang pernah menerapkan Islam secara kafah. Kedua, meneladaninya seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Bagaimana nadanya? Mari kita kaji bersama tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan tergoda dengan tahapan orang lain atau contoh orang lain atau sistem orang lain yang menawar-nawarkan. Kedua, jangan mencontoh orang-orang itu yang memang belum ada bukti keberhasilannya. Oleh karena itu, langkah berikut setelah ngomong contoh itu maka melakukan edukasi kepada publik. hmm. Bahwa inilah contoh yang benar yang dilakukan Rasul, caranya seperti ini, tidak seperti itu. Itu harus ada edukasi itu. Nah, edukasi itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan dakwah. Maka kewajiban kita untuk mendakwakan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Itu yang mungkin butuh kita lakukan sehingga kita paham betul sistemnya, paham betul metodenya, paham betul langkah-langkahnya, paham betul cara-caranya, tidak disodori cara-cara orang lain, tidak berikan contoh dan teladan oleh orang-orang lain dan bahkan orang barat, orang-orang yang lain. Saya pikir ini yang jadi kunci kita, oleh karena itu langkah yang kita lakukan adalah dakwah, melakukan edukasi kepada umat, baik itu yang pejabat maupun yang rakyat biasa, tetapi harus diedukasi dan ditawarkan dengan sistem Islam dan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya pikir itu Kak. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Pemirsa Royal TV, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Al-Maroki di akhir, pernyataannya bahwa ayo kita sama-sama melakukan dakwah, menyampaikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Video ini, paparan ini adalah sebuah upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang terbuka akan
ajak atau, bisa tergerak hatinya untuk menerapkan Islam secara kafah. Kenapa? Karena hanya dengan Islam secara kafah itu dalam naungan khilafah 'ala minhajun nubuwah, itu insyaallah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Masya Allah. Oleh karena itu para pemirsa, yuk sebarkan, share link ini kepada saudara-saudara kita yang ada di grup keluarga, kaum kerabat, tetangga dan sebagainya. Ayo share, lakukan share. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan Islam secara kafah. Oleh karena itu pemirsa, Royah TV, saya mohon undur diri bersama dengan tim kerabat kerja Royah TV. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam acara, spesial interview di pekan depan. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.